Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini di pertemuan asinkronus yang ke-12? Sudah tak terasa ya, ternyata kita sudah hampir sampai di penghujung penginputan nilai akhir. Tapi sebelum itu saya coba review dulu. Uh, Kalian makin mengerucut sedikit yang mengirimkan tugas. Ada apa? Ya, soalnya saya melihat tugas yang kumpul mulai sedikit. Apakah terlalu susah, terlalu rumit, atau kalian yang memang tidak mengikuti pembelajarannya secara berurutan sehingga agak kesulitan ketika mengerjakan soalnya. Tapi saya harap di sini kalian bisa lebih mandiri belajar karena sebenarnya dari saya sudah menyediakan secara kompeten bahan ajar materinya seperti secara PDF ya atau PPT plus video seperti itu. Jadi harapannya ya dari kemandirian kalian, apakah ingin merubah nilai kalian atau tetap seperti itu. Oke, jadi saya harap untuk lebih giat lagi belajar, dan kalian kan sudah sempat diperlihatkan nilai kalian ketika kemarin di 8 pertemuan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, di pertemuan hari ini kita membahas terkait integrasi numerik. Oke, yang dimana di integrasi numerik ini kita akan belajar terkait apa sih itu integrasi numerik sama aturan trapesium serta analisis akurasinya. Oke, baik, langsung saja. Nah, apa sih itu integrasi numerik? Oh iya, sebelumnya itu saya ingin memberitahukan ke kalian bahwa sebenarnya pada persoalan matematika itu bisa diselesaikan secara analitik atau menggunakan pendekatan numerik. Maksudnya apa? Kalau secara analitik ini agak rumit karena kalian akan melibatkan aljabar, sedangkan kalau numerik ini dia pendekatannya menggunakan operator, memaksimalkan operator tambah kali bagi kurang untuk mendapatkan nilai hampirannya begitu. Jadi di sini dia integrasi numerik kayak lebih menjabarkan saja, ternyata dengan perhitungan sederhana kita bisa kok mendapatkan hasilnya walaupun hanya hampirannya, seperti itu yang hampir mirip. Ya, jadi kalian sebenarnya bisa menyelesaikan suatu persoalan itu menggunakan analitik atau numerik. Oke. Di sini integrasi numerik yaitu teknik perhitungan hampiran atau aproksimasi untuk mencari nilai integral tentu yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Jadi metode ini bekerja dengan menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi Y sama dengan fx dan membaginya menjadi beberapa pias atau segmen kecil. Jadi apa sih intinya di integrasi numerik ini? Di integrasi numerik dia akan memuat unsur integral. Jadi integrasi ada kata integral. Oke, jadi nanti kita akan sedikit membahas persoalan bagaimana sih memecahkan unsur integral ini menggunakan pendekatan numerik. Oke, lanjut. Oke, integral kalian pasti sudah pelajari di SMA maupun pembelajaran matematika dasar atau kalkulus. Nah, jadi arti integral itu artinya anti turunan atau anti devariatif. Nah, di sini penerapan integral itu banyak, yaitu kalian bisa menghitung luas daerah, volume, panjang busur, atau menghitung sebuah surplus ekonomi. Nah, di sini kalian akan menghitung nilai integral menggunakan pendekatan metode numerik. Nah, integral itu ada dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Untuk integral tentu itu biasa ada seperti ini, dia ada batasnya. Integral dari batas A ke B. Ini cara bacanya adalah dari batas bawah A ke batas bawah B, seperti itu. Jadi dia makanya disebut tentu karena ada batasnya dari A ke B. Begitu ya. Oke, next saya lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh integral sederhana yang dimana kalau kalian ingin menyelesaikan persoalan integral dengan soal seperti ini, kalian sudah ditunjukkan bagaimana caranya menyelesaikannya, seperti itu. Oke, next kita lanjut. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan integrasi numerik?
Nah, karena metode yang kita gunakan itu akan memperoleh jawaban hampiran dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Seperti itu. Contoh soal seperti ini ya, itu sebenarnya bisa diselesaikan menggunakan dua cara, analitik atau pendekatan numerik. Kalau kita selesaikan secara analitik, yaitu seperti ini. Jadi kita mengikuti aturan yang ini ya, aturan yang ada di integral, sisa diselesaikan. Kalau mau diselesaikan secara pendekatan numerik juga bisa. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ada soal seperti ini? Nah, ini soal bisa diselesaikan dengan berbagai metode, misalnya substitusi kah, parsial, dan lain-lain. Nah, dari bentuk-bentuk seperti ini, kalau misalnya kalian lupa menggunakan, bagaimana cara menggunakan aturan, mungkin ingin menggunakan metode analitik tapi lupa aturannya, sebenarnya, atau kalian ingin menyelesaikan secara pendekatan metode numerik, itu bisa. Nah, kalian bisa menggunakannya dan itu disebut dengan integrasi numerik. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita menggunakan integrasi numerik? Yang tadi sudah di-spill di awal bahwa integrasi numerik itu kita gunakan ketika integral analitik itu sulit. Kayak kalian mulai sulit menyelesaikannya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan pendekatan numerik. Terus yang kedua, data berbentuk tabel. Nah, di sini fungsi tidak diberikan dalam rumus matematis tapi dalam bentuk titik-titik data. Nah, kalian bisa menyelesaikan menggunakan integrasi numerik. Terus aplikasi praktis sangat berguna, digunakan di teknik sains menghitung luas, volume, percepatan dan kecepatan. Oke, next. Nah, begini dasar integrasi numerik atau cara kerjanya. Baik, saya jelaskan dulu bahwa kalian perhatikan diagram ini. Ya, diagram ini terdiri dari, diketahui ada sebuah titik dari x0 sampai xn, yang dimana kalian ingin mengetahui berapa sih luasan yang ada di dalam grafik ini. Bagaimana caranya? Sebenarnya kalian bisa menentukan, membagi luasan ini menjadi pengintegralan bagian kecil-kecil. Jadi kalian membagi luasan ini secara bagian. Nah, untuk aturan luasnya sebenarnya bebas. Kalian mau membaginya sebesar sama rata antara x0, x1 jaraknya sama, x2 atau x3 ke ini jaraknya lebih besar, bisa. Namun ya, untuk lebih yang memudahkan itu kalau kalian membaginya dengan ukuran yang sama rata setiap langkahnya, stepnya. Seperti itu. Antara jarak x0 sampai ke xn-nya. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa kita membagi seperti ini, karena lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak. Tapi perlu kalian ketahui, semakin kalian kecil membuat garisnya seperti ini, luasannya, maka semakin mendekati jawaban eksak. Nanti galat errornya makin kecil yang dihasilkan, seperti itu. Kalau misalnya makin garisnya makin berdempetan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk suatu fungsinya di sini sigma jika i sama dengan 0 sampai ke n, di sini maka C0 sama C0 fungsi fx0 ditambah C fx1 ditambah C fx2 dan seterusnya. Maksudnya apa? Dari sini itu dia akan menghasilkan fungsi ini ditambah dengan ini fungsi yang kedua x1 dan fungsinya seperti itu, terus titik ketiga ditambah dengan ini. Begitu rumusnya. Oke, itu adalah dasar integrasi numeriknya. Kita lanjut lagi. Nah, untuk metode-metode utama integrasi numerik itu ternyata banyak. Ada integral Riemann, trapezoida, Simpson 1/3, Simpson 3/8, kuadratur Gauss 2 titik, kuadratur Gauss 3 titik. Nah, di mana sebenarnya antara trapezoida, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 itu merupakan potongan dari metode Newton. Seperti itu. Jadi dan kita fokuskan di bagian integrasi numerik ini adalah metode trapezoid atau trapesium. Kenapa?
Karena berdasarkan yang saya baca, kalau kalian sudah menguasai integrasi numerik, menguasai metode trapezoid atau trapesium, maka untuk kalian melangkah ke Simpson, kuadratur Gauss, dan integral Riemann itu lebih gampang. Nah, kita cukup satu metode agar kalian paham dasar dan akarnya. Kalau kalian ingin kembangkan, silahkan seperti itu. Oke, next. Di sini adalah lebih ke fungsi atau kalian bisa baca sendiri. Oke, next. Nah, kita masuk ke metode trapesium. Kalau tadi adalah yang kita bahas adalah integrasi, kita bahas terkait dasar integrasi numerik, bagaimana integrasi numerik bekerja ya. Jadi dia membagi potongan setiap bagian yang ada di sini lalu menambahkannya ya. Nah, di sini kita akan membahas terkait bagaimana sih lebih khususnya untuk metode trapesium ini bekerja. Next. Nah, untuk integrasi trapezoida, jadi di sini pendekatan kita gunakan adalah integrasi trapesium. Jadi adalah pendekatan garis lurus sebenarnya. Garis lurus ini yang dimaksud. Oke, garis lurus ini karena garis lurus ini secara tidak langsung dia sebenarnya sedang membentuk sebuah trapesium. Kalau kalian perhatikan, bagaimana maksudnya? Begini kan trapesium. Oke. Ya, tidak sampai layarnya terpotong. Tapi kalau kalian perhatikan secara tidak langsung bahwa dari persamaan garis lurus ini, maka dia akan membuat sebuah bentuk trapesium yang dimana rumus luas trapesium 1/2 kali jumlah sisi sejajar. Oke? Jumlah sisi sejajar. Oke? Nah, di mana sisi sejajar itu adalah ini, A dan B. Sedangkan yang mana tinggi trapesium? Tinggi trapesium yang ini. Oke? Nah, di tinggi trapesium ini kita sebutnya adalah anggap delta X atau sama dengan H. Oke? Jadi kalau ada soal nanti hanya sudah ditentukan, berarti artinya tinggi trapesiumnya ini. Oke? Tinggi trapesiumnya adalah ini. Nah, sehingga dari rumus luas trapesium tadi didapatkan, kalau kita ubah ke integralnya, tadi kita tahu pendekatan rumus di dasar integrasi numerik adalah seperti ini ya. C0 fx0 tambah C1 fx1. Nah, kalau kita ubah, kita gabungkan dengan trapesium, maka dia akan menghasilkan X1 dan X0 adalah sisi sejajarnya dibagi 2 ditambah fx0 fungsi dari sini dan fx1 dari sini. Oke? Sampai sini paham dari mana dapat rumus ini? Konsepnya? Oke, dari situ. Jadi penggabungan antara luas trapesium dengan pendekatan integral numeriknya. Oke, kita next. Nah, dari metode trapesium tadi, maka akan menghasilkan integrasi trapezoida sebagai berikut. Jadi, kan kita tahu bahwa bahwa tinggi dari trapesium disebut delta X, per 2 dikali lagi jumlah bagian yang kalian ini misalnya perhatikan diagram ini jumlah bagiannya trapesium 1, trapesium 2, trapesium 3 sampai trapesium N. Saya coret dulu sebentar. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat ini adalah trapesium 1 TP1, trapesium 2 TP2, TP3 sampai seterusnya sampai ke N. Nah, sehingga di sini rumusnya tadi kalau kita gabungkan berarti adalah ada delta X sebagai tinggi trapesium per 2 dikali titik 0 dikali titik 0 ditambah titik 1. Ini adalah trapesium 1. Ini adalah trapesium 2.
tepi 2 sampai seterusnya, sampai ini. Oke, berarti kalau trapesium 3 sama dengan delta X per 2, delta X per 2 dalam kurung fx2 ditambah fx3 begitu. Oke. Nah, dari rumus ini kalau kita turunkan, bisa kita lihat bahwa untuk fx0 itu jumlahnya 1. Untuk titik selanjutnya, lihat fx1 ada 2. Makanya di sini kalau digabungkan adalah fx1 tambah fx1. Begitupun juga fx2, antara trapesium 2 dan trapesium 3 ada fx2. Makanya di sini ada 2fx. Sehingga kalau disederhanakan rumusnya adalah delta x per 2 dalam kurung fx0 ditambah 2. Ada 2 ya, karena di sini kita menambah menyederhanakan penambahan dengan pengalian 2 fx1 ditambah 2 fx2 disederhanakan sampai seterusnya ditambah kalau titik terakhir itu dia hanya 1 saja, mirip seperti titik awal dan titik akhir, dia jumlahnya hanya 1, tidak ada pengali 2-nya, sehingga didapatlah rumus untuk integrasi trapezoide adalah ini. Jadi kalian catat yang ini ya. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, lanjut ke rumus metode trapesium. Nah, rumus metode trapesium yaitu adalah, karena kita tahu bahwa sebuah luas trapesium I yaitu didapat dari delta X per 2 dalam kurung titik I dan titik selanjutnya, maka dari persamaan sebelumnya yang kita dapat yang ini ya, kita bisa gabungkan rumusnya. Kita buat lebih sistematis. Jadi sebenarnya ini sudah mencakup rumusnya, cuman kalau di sistematiskan maka dia akan menjadi begini. Luas sebuah trapesium dalam metode numerik integral adalah delta X per 2 dalam kurung fx0 ditambah 2 sigma. Jadi penjumlahan dari titik 1 ke titik selanjutnya hingga ke titik akhir. Oke, jadi ingat di bagian ini tengah, titik tengah itu harus dikalikan 2. Ya, karena kenapa bisa dikalikan 2? Berdasarkan turunan rumus ini. Oke, begitu. Kecuali titik akhir, awal dan akhir itu tidak perlu dikalikan 2, dia cukup 1 titik. Oke, sampai sini paham? Jadi rumusnya ini ya kalau secara sistematisnya. Langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini kita menyelesaikan sebuah integral ya. Persoalan kita diminta menghitung integral 0 sampai 1 3x pangkat 2 dx menggunakan metode trapesium dengan selang h atau delta x-nya sama dengan 0,1. Nah, perhatikan di sini di soal sudah menentukan terkait selang atau delta x tinggi trapesium adalah 0,1. Terus ini kan merupakan integral tentu ya, yang dimana ada batasnya 0 dan 1. Artinya tolong disimak ya, artinya apa? Kalian diminta menghitung titik dari 0 ke 1 dengan selang 0,1. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Pertama yaitu kalian membuat tabel dari rentang 0 sampai 1. Kenapa 0 sampai 1? Ini lihat soalnya. Saya kasih batas di 0 sampai 1. Kalau misalnya saya ganti soalnya di sini dari batas 0 ke 3, berarti kalian harus buat rentang tabel dari 0 sampai ke 3 begitu. Dengan selang jarak 0,1. Oke? Karena di soal mintanya 0,1, berarti setiap antara jarak dari 0 hingga ke 1 kalian harus menambahkan dengan 0,1. Kalau misalnya di soal di sini batasnya 0 sampai 10 terus dengan selang jarak 2, berarti kalian harus membuat selang jarak dari 0 ke sampai 10 itu dengan ditambah 2. Seperti itu. Nah, di setiap titiknya. Jadi untuk nilai fx didapat dari operasi ini ya. Jadi kalian pertama buat dulu tabelnya seperti ini. Lalu kalian buat tabel untuk x-nya 0, dimulai dari 0.
Dapat 0,1 karena 0 tambah 0,1. Dapat 0,2 dari mana? Dari 0,1 ditambah 0,1 lagi. Nah, setelah dapat 0,2 ditambah 0,1 lagi, dapat 0,3. Saya tulis dulu pakai pulpen ya, kalian tidak. Nah, cara dapat di sini adalah dengan ditambah 0,1. Pindah lagi ke sini, kalian tambah dengan 0,2 ditambah 0,1. Pindah lagi ke sini, tambah dengan 0,1. Begitu seterusnya sampai hingga mendapatkan angka 1. Oke. Lalu di mana dapat nilai fx? Nilai fx didapat dari operasi ini. Artinya di mana? Kalau kalian sudah menentukan x-nya setiap titik sampai angka 1, maka yang perlu kalian lakukan adalah operasikan, masukkan, substitusikan nilai x-nya. Oke? Kenapa bisa 0 di sini ya? Karena kalau kalian masukkan 0, maka akan dikali 0, semuanya makanya jadi 0. Nah, di sini fx yang dimana x-nya adalah 0,1, masukkan 0,1 pangkat 2, lalu kalikan masuk, maka hasilnya dapat 0,03. Begitu seterusnya untuk 0,2 juga. Berarti 3 dikali 0,2 pangkat 2 terus sama dengan 0,12. Pokoknya hasilnya 0,12 seperti itu. Begitu seterusnya sampai di bagian ini. Oke, saya sampai sini paham ya. Lanjut. Oke, setelah kalian selesaikan tabelnya seperti ini, langkah selanjutnya apa? Ya, kalian identifikasi mana sih x0, mana sih xi, maksudnya titik di tengah, dan mana titik terakhir. Tujuannya apa? Kan sesuai rumus ini, kalian supaya memahami bahwa yang x0 itu berarti ini, artinya dia tidak perlu dikali 2, selebihnya dia masuk di kategori tengah, yang perlu dikali 2, yang terakhir tidak perlu dikali 2. Jadi, perhatikan cara menggunakan rumus metode trapesium ini. Pada bagian titik tengah atau xi ya, akan dikalikan menjadi 2. Sehingga kalau kita ikuti rumusnya begini adalah delta x. Delta x 0,1 dapat dari mana? Dari soalnya. Sudah diketahui setiap selang adalah 0,1 per 2 dalam kurung fx0, masukkan berarti fx0 adalah angka 0. Dalam kurung lagi ditambah dalam kurung saya lupa tambahkan di sini 2 ya. Sorry. Sini adalah 2. Ada pengalinya. Sorry. Ini ada 2 nih. Tipe. Oke, ada 2. Ditambah 2 dikali dalam kurung, isilah fungsi dari ini. Oke. Dari titik ini semua masukkan ke sini sampai 2,43 ya. Ditambah 3. Oke? Maka jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung semuanya, jumlahkan. Dapatlah hasilnya 8,55. Kalian kali masuk ini, lalu habis itu jumlahkan lagi semua dalam kurung. Setelah kalian dapat hasilnya, baru kalian operasikan dengan yang di luar. Maka didapatlah hasil luas penyelesaiannya menggunakan metode numerik dari soal integral tadi adalah 1,0005. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kalian cari galat errornya. Dengan apa? Seperti ini. Jadi ini adalah perbandingan hasil berdasarkan pendekatan metode numerik versus metode analitik. Kalau menggunakan metode numerik tadi kita dapat dengan angka hasil 1,005. Sedangkan kalau analitik, yaitu menggunakan aturan integral tadi, itu didapatkan angka 1. Sehingga ada perbandingan yang terlihat dari galat errornya sebesar 0,005. Seperti itu. Misal kalian ingin memperkecil lagi nilai galat errornya menjadi lebih kecil lagi daripada 0,05, yang perlu kalian atur adalah apa? Ininya. Tinggi trapesiumnya atau delta x atau H-nya. Kalian jadikan 0,001, nah itu dia akan makin kecil nanti di sini galat errornya. Seperti itu. Oke? Sampai sini saya harap cukup paham dan cukup mudah kan? Seperti itu. Dan ini kalian bisa operasikan. Kalau kalian belum terlalu paham terkait MATLAB, sebaiknya kalian bisa operasikan di Microsoft Excel. Seperti itu. Seperti tugas kalian kemarin. Next, apa lagi yang perlu kalian ketahui? Nah, kesimpulannya. Kalau kita ingin mendekati nilai eksak, maka selang nilai yang saya sebutkan tadi, H atau delta X, kita usahakan semakin kecil.
agar galat error yang dihasilkan makin kecil sehingga bisa lebih mendekati nilai exactnya. Jadi cukup mudah ya pertemuan hari ini. Nah, ini tolong diisi dulu. Ini ada penelitian. Saya minta kalian mengisi survei dan untuk mendapatkan nilai sebagai nilai partisipasi kelas. Nah, kelas di sini kalian sisa screenshot saja bukti kalian kalau sudah selesai mengisi survei, kirim di grup, ketikkan nama dan NIM kalian saat mengirimkan di grup ya, seperti capturannya nama NIM kalian. Silahkan ya diisi untuk keperluan penelitian. Selanjutnya silahkan absen. Batas absensi sesuai yang saya sampaikan di grup ya. Karena sebenarnya ini hari libur, kalian bisa saya beri kebebasan mengakses materinya sampai di hari Minggu jam 23.59. Oke, jadi kalau kalian ada kesibukan atau merencanakan liburan di hari ini, kalian masih bisa menontonnya di besok. Tapi sebaiknya tidak menunda sih. Biasa semakin ditunda semakin malas. Oke, cukup pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran asinkron ini kalian tetap masih semangat belajar. Sisa satu pertemuan lagi kita materi di 13, lebihnya pertemuan 14-15 kita lebih membahas soal sama mungkin proyeknya kalian. Jadi harapannya nanti sebelum Idul Adha kita sudah selesai. Jadi kalian mungkin setelah Idul Adha bisa mungkin lebaran di kampung sampai semester selanjutnya. Oke, jadi kalian sudah pikirkan kegiatan apa yang ingin dilakukan ketika liburan? Saran saya sih ikut lomba saja supaya lebih menantang. Oke, cari-cari lomba, lumayan kalau dapat menang itu bonusnya. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.